Pada sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari induksi matematika itu sendiri. Yang pertama, metode induksi matematika adalah metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Yang kedua, metode pembuktian deduktif untuk pernyataan matematika yang melibatkan bilangan asli atau objek diskrit lainnya. Dan yang ketiga, salah satu metode yang digunakan untuk membuktikan nilai kebenaran satu pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan asli. Yang terakhir itu induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Selanjutnya ada beberapa contoh dari induksi matematika ini. Yang pertama itu buktikan bahwa jumlah bilangan ada bilangan bulat positif. Pertama adalah n, yaitu n tambah 1 bagi 2. Dan yang kedua, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kedua. Dan yang ketiga, setiap bilangan bulat positif n, yaitu n kedua, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Yang mana melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Yaitu adapun contoh dari bilangan induksi itu. Adapun contoh dari induksi matematika berlaku seperti efek domino, yang mana jika domino pertama jatuh atau basis dan setiap domino ke K menjatuhkan domino ke K tambah 1 atau K tambah 1, itu langkah induktif, semua domino akan jatuh. Dan yang kedua, jika kita jatuhkan domino yang pertama, maka semua domino akan jatuh secara bergantian sampai ke domino yang terakhir tanpa terkecuali. Baik, itulah seperti yang kita lihat, jika domino satu bakal dari domino awal sampai akhir juga akan jatuh. Selanjutnya adalah konsep dasar dari induksi matematika. Dari induksi matematika adalah metode pembuktian deduktif yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika untuk semua bilangan asli atau bilangan bulat non-negatif, terutama pada objek-objek yang bersifat diskrit seperti deret, teori bilangan, graf, ataupun kombinatorika. Induksi matematika bekerja dengan dua langkah utama, yang mana ini juga menjadi syarat dari induksi matematika. Itu yang pertama ada basis induksi, yaitu membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal tertentu, biasanya untuk n sama dengan 1, n sama dengan 1 atau nilai dasar lain yang ditentukan dalam masalah. Dan yang kedua adalah langkah induksi yang mengasumsikan pernyataan benar untuk n sama dengan k, yang mana n sama dengan k ini itu adalah hipotesis induksi. Kemudian membuktikan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Selanjutnya, prinsip induksi sederhana. Misalkan P dari N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif, kita ingin membuktikan bahwa P dari N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P dari 1 benar, dan jika P dari N benar, maka P dari N tambah 1 juga benar untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Selanjutnya, induksi matematika sederhana. Ini yang paling umum diajarkan dan digunakan. Langkah-langkahnya: pertama, basis. Buktikan benar untuk n sama dengan 1 atau nilai awal lain. Hipotesis, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, langkah induksi, buktikan benar untuk n sama dengan k tambah 1. Jika dua langkah ini dipenuhi, maka pernyataan benar untuk semua n lebih besar atau sama dengan 1 atau dari nilai awal. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa P dari N benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P dari N benar untuk semua bilangan bulat positif N.
Selanjutnya, prinsip induksi kuat. Misalkan P dari N adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa P dari N benar untuk semua bilangan bulat N0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P dari N0 benar, dan jika P dari N0 P dari N0 tambah 1 P dari N benar, maka P dari N tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan N0. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang prinsip induksi kuat. Nah, pada slide 11 ini saya akan memberikan satu contoh, yaitu contoh pertama itu gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N2. Adapun penyelesaian I basis induksi untuk N sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 12 sama dengan 1. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Yang kedua, langkah induksi. Andaikan P dalam kurung N benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah dalam kurung 2N dikurang 1 sama dengan N2 adalah benar, hipotesis induksi. Catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke N adalah 2N dikurang 1. Kita harus memperlihatkan bahwa P dalam kurung N tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya ditambah dalam kurung 2N dikurang 1 ditambah dalam kurung 2N ditambah 1 sama dengan dalam kurung N tambah 1, 2. Juga benar, hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya ditambah 2N dalam kurung 2N dikurang 1 ditambah dalam kurung 2N dikurang 2N tambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2N dikurang 1 ditambah 2N ditambah 1 sama dengan N tambah 2 N tambah 2 N2 tambah 2N tambah 1 sama dengan N2 tambah 2N tambah 1 sama dengan N tambah 1 dalam kurung 2. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N2. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Yang kedua, langkah induksi berisi asumsi andaian yang menyatakan bahwa P dalam kurung N benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Yang ketiga, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Yang slide terakhir, aplikasi induksi pada pembuktian identitas dan ketaksamaan. Induksi matematika tidak hanya digunakan untuk membuktikan pernyataan deret, tetapi juga identitas aljabar, ketaksamaan, dan sifat keterbagian. Bagian A, pembuktian identitas. Induksi matematika sering digunakan untuk membuktikan kebenaran rumus deret atau identitas aljabar. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari materi sebelumnya yang dijelaskan, yang dipresentasikan oleh teman saya. Baik, pada slide sebelumnya menjelaskan tentang aplikasi induksi pada pembuktian identitas dan ketaksamaan. Nah, pada slide berikut ini saya akan memberikan satu contoh, yaitu membuktikan bahwa jumlah N bilangan ganjil pertama adalah N pangkat 2. Nah, adapun basis induksi untuk N sama dengan 1, jumlahnya adalah 1 sama dengan 1 pangkat 2, yaitu benar. Nah, adapun hipotesis dari induksi ini, yang pertama itu asumsikan benar untuk N sama dengan K, seperti 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya, dan ditambah 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Adapun langkah induksi dari hipotesis di atas, yaitu tambahkan suku ke K tambah 1. Nah, contohnya K pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2, terbukti. Yang kedua yaitu pembuktian ketaksamaan atau inequality. Induksi juga bisa digunakan untuk membuktikan ketaksamaan, misalnya untuk memperkirakan batas atas atau bawah suatu fungsi. Nah, adapun contoh ketaksamaan ini, buktikan bahwa untuk N lebih besar atau sama dengan 1, 2 pangkat N lebih besar atau sama dengan sama dengan N tambah 1.
Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu basis N sama dengan 1, yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2 lebih besar atau sama dengan 2. Adapun hipotesis, asumsikan bahwa 2K 2 pangkat K lebih besar atau sama dengan K tambah 1. Nah, langkah induksi, tunjukkan 2 pangkat K tambah 1 lebih besar atau sama dengan dari dalam kurung K tambah 1 ditambah 1 ditambah K tambah 2. Karena 2 pangkat K tambah 1 sama dengan 2 kali 2K, 2 kali 2 pangkat K lebih besar sama dengan 2 dalam kurung K tambah 1 sama dengan 2K tambah 2. Dan karena 2K tambah 2 lebih besar atau sama dengan K tambah 2 untuk semua K lebih besar atau sama dengan 1, maka benar atau terbukti. Nah, induksi ini sangat berguna baik untuk identitas, rumus jumlah, bentuk eksplisit maupun ketaksamaan batas nilai. Nah, kalau kamu ingin saya bisa bantu dengan latihan soal identitas atau contoh soal ketaksamaan lainnya, saya akan memberikan slide berikutnya tentang penjelasan induksi pada struktur rekursif. Nah, apa sih induksi pada struktur rekursif itu? Nah, induksi pada struktur rekursif itu digunakan untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan struktur yang didefinisikan secara rekursif seperti pohon biner, string rekursif, deret Fibonacci, atau struktur data dalam ilmu komputer. Adapun ciri-ciri struktur rekursif, yaitu struktur ini dibangun dari bagian-bagian lebih kecil dengan pola berulang. Contohnya seperti Fibonacci sama dengan yaitu F dalam kurung N sama dengan F dalam kurung N dikurang 1 ditambah F dalam kurung N dikurang 2. Adapun pohon biner yaitu jumlah simpul dihitung dari simpul anaknya. String rekursif misalnya string terdiri dari bentuk seperti S sama dengan A, S A, atau S sama dengan E. Adapun langkah umum induksi pada struktur rekursif ini, yang pertama itu mirip dengan induksi biasa tetapi mengikuti struktur rekursifnya. Yang kedua ada basis, yaitu membuktikan pernyataan benar atau struktur terkecil, misalnya pohon kosong atau N sama dengan 0N sama dengan 0N sama dengan 0. Adapun yang ketiga hipotesis induksi, asumsikan pernyataan benar untuk struktur rekursif lebih kecil. Nah, langkah induksi yang keempat, langkah induksi buktikan benar untuk struktur yang lebih besar dibangun dari bagian yang lebih kecil. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya yang singkat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.